sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan berdoa untuk permohonan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam ibadah keluarga kami yang kecil dan sederhana ini, kami rindu Engkau memberkati, Engkau memimpin, Engkau menolong, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Sekalipun kami hanya dalam jumlah kecil, tetapi kami tahu Tuhan hadir, Engkau menikmati persekutuan kami. Dan tiba waktunya kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua boleh menikmati berkat-Mu dan memampukan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang mensyariatkan kebenaran firman-Mu. Berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing yang juga saat ini mungkin sedang beribadah. Tuhan tolong mereka boleh menikmati juga kebenaran firman Tuhan. Dalam segala kesederhanaan upaya yang bisa kami lakukan untuk boleh mengirimkan video khotbah bagi jemaat. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 118. Mazmur nomor 118. Kita membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Kita membaca bergantian, wanita dimulai, lalu ayat yang kedua pria. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan
Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti rebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Nah, kalau kita memperhatikan perjalanan kehidupan manusia, boleh dikatakan secara garis besar itu dibagi dalam dua pengalaman hidup. Yang pertama itu adalah pengalaman hidup yang menyenangkan. Yang saya maksudkan adalah bagaimana orang-orang yang mengalaminya itu terkagum-kagum dan terpesona akan kasih setia serta kemurahan Allah yang dinyatakan di dalam hidupnya. Karena itu orang-orang ini kemudian mengagungkan Tuhan, mengumandangkan kepada dunia akan segala kebaikan dan kasih setia Tuhan. Tetapi ada pengalaman yang kedua, yaitu pengalaman yang menyakitkan, di mana orang-orang ini melihat bahwa kesulitan, beban berat, penderitaan seolah-olah silih berganti dan tidak henti-hentinya mendera kehidupan mereka, membuat dia memandang bahwa perjalanan hidup bersama dengan Tuhan itu seolah-olah adalah sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan mungkin menyakitkan. Tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus, orang-orang ini pun mampu kemudian menyikapi pengalaman hidup yang demikian itu sebagai sebuah perjalanan spiritual atau spiritual journey bersama dengan Allah. Dan pada akhirnya mereka pun dapat mengumandangkan kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Saudara, ketika kita membaca Mazmur 118 ini, di dalamnya pemazmur menceritakan dua pengalaman hidup yang saya katakan di atas tadi, bahwa dia mengalami perjalanan kehidupan yang menyenangkan, tetapi juga mengalami perjalanan kehidupan yang tidak mengenakan. Secara garis besar, Mazmur ini dapat dibagi dalam tiga bagian. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-21, ayat yang bagian yang ketiga sampai ayat yang ke-23 sampai 29. Tetapi pagi hari ini saya mengajak kita hanya melihat kepada dua bagian saja, yaitu bagian yang pertama dan bagian yang kedua, ayat 1 sampai 4 dan ayat 5 sampai 21. Di dalam bagian yang pertama, pemazmur mengajak kita untuk selalu belajar bersyukur.
Kalau kita memperhatikan bahwa manusia itu adalah mahkota ciptaan Allah. Manusia adalah makhluk ciptaan yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan banyak kemampuan dan kehebatan kepada manusia sebagai ciptaan yang spesial. Dan oleh karya cipta manusia yang hebat itu, ada banyak hal yang sudah dicapai dan dikerjakan oleh manusia. Dan semua hasil karya cipta itu bisa menjadi berkat bagi kemajuan kehidupan manusia di muka bumi ini. Tetapi di balik segala kehebatan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia, ada satu hal yang sangat sulit dikerjakan oleh manusia, bahkan sampai saat ini, yaitu belajar bersyukur. Di tengah kehidupan yang sehat, di tengah kehidupan yang serba diberkati, di tengah kehidupan yang serba berkelimpahan, sangat sulit bagi kita untuk belajar bersyukur. Apalagi di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah seperti saat ini. Mungkin yang lebih muncul adalah sungut-sungut dan rasa marah. Tetapi pagi hari ini pemazmur mengajak kita untuk belajar bersyukur. Bahkan dia mengajak 3 kelompok orang untuk belajar bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang kekal itu. Dia berkata, biarlah orang Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua dia berkata, biarlah kaum Harun berkata, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga dia berkata, biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Saudara, siapa 3 kelompok ini? Siapa Israel? Pastilah menunjuk kepada bangsa yang khusus dipilih oleh Allah untuk menjadi umat. Siapa kaum Harun? Mungkin menunjuk kepada Harun yang adalah abang Musa dan keluarganya, tetapi juga bisa menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan penuh waktu atau para pelayan Tuhan. 2 kelompok ini sepertinya kalau kita melihat sangat eksklusif. Tetapi kelompok yang ketiga, pemazmur berkata, biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kelompok yang ketiga ini menjadi sangat inklusif. Dia mengajak semua orang yang takut akan Tuhan. Siapapun dia, siapapun engkau dan saya, apapun latar belakangmu, apapun keyakinanmu, apapun sukumu, apapun bangsamu, sepanjang engkau dan saya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, pemazmur berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan pemazmur sendiri berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, saya berkata bahwa mengucap syukur itu adalah hal yang paling sulit yang dilakukan oleh manusia. Tetapi pemazmur mengajak kita, mari belajar dan belajar. Yang kedua, pemazmur mengatakan, mari mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Ia mampu melakukan hal yang pertama, yaitu belajar bersyukur, bukan karena kehebatan dia, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ketika dia mengandalkan Tuhan, dia melihat bagaimana Tuhan berkarya, dan karena itu kemudian dia bisa bersyukur. Pemazmur di dalam bagian yang kedua ini mengungkapkan bagaimana ia menjalani kehidupannya ternyata bukan perjalanan kehidupan yang lancar, bukan perjalanan kehidupan yang selalu mudah, juga bukan perjalanan kehidupan yang selalu dipenuhi dengan segala keberkatan dan kelimpahan. Saya mengajak kita melihat sebuah tabel yang diperlihatkan oleh pemazmur dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-21. Di dalam ayat yang ke-5 dia berkata, di dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan
menjawab aku. Di dalam ayat yang ke-7, dia berkata, aku kan memandang rendah mereka yang membenci aku. Kenapa? Karena Tuhan di pihakku. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, pemazmur berkata bahwa aku dikelilingi musuh dengan sangat dahsyat. Bahkan dia gambarkan dia dikelilingi seperti lebah, seperti api duri. Lebah kita tahu, lebah kita bisa menjabarkannya. Tetapi api duri seperti apa? Sulit untuk menjelaskannya. Tetapi dalam konteks Indonesia mungkin saya ingin berkata bahwa api duri itu ibaratkan seperti kebakaran lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia. Kalau lahan gambut terbakar, ketika dia disemprot, dipadamkan, maka di atas, di permukaan, api itu sudah padam. Tetapi di bawah, ternyata apinya masih bergelor, yang sewaktu-waktu bisa menyebabkan atau mengobatkan api yang sangat membara kembali. Lewat penggambaran ini, pemazmur ingin berkata bahwa di permukaan seolah-olah musuh atau orang-orang yang mendadak dia rendah itu tidak berbuat apa-apa, seolah-olah begitu tenang, tetapi dari dalam mereka menggerogoti kehidupan pemazmur. Mereka mencoba merusak, menghancurkan kehidupan pemazmur. Tetapi pemazmur berkata, Tuhan melindungi aku. Dan di dalam ayat yang ke-13, pemazmur menggambarkan lebih hebat lagi. Dia berkata bahwa aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16, pemazmur berkata, Tuhan kekuatanku, Tuhan keselamatanku, Ia ada bersama dengan aku. Oleh karena pemazmur adalah seorang pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berkarya baginya. Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Maka di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21, pemazmur kembali mengungkapkan rasa syukurnya atas karya dan pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-19 sampai 20 dikatakan, bukakanlah bagiku pintu gerbang supaya aku masuk ke tempat kudus Tuhan. Dan kemudian berkata, aku akan bersorak-sorai dengan penuh kemenangan. Saudara, tabel ini jelas memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan yang dijalani oleh pemazmur bukanlah sebuah kehidupan yang mudah, bukanlah kehidupan yang selalu berjalan dengan lancar. Ada banyak tantangan, ada banyak kesusahan, ada banyak tekanan yang menghimpit kehidupannya sedemikian rupa. Tetapi dia berkata, aku bersyukur karena Tuhan menolong. Mengandalkan Tuhan membuat pemazmur keluar sebagai pemenang. Bukan karena Tuhan menyingkirkan seluruh permasalahan itu. Bukan juga serta-merta kemudian Tuhan meniadakan seluruh permasalahan. Bukan. Tetapi karena pemazmur mengandalkan Tuhan, Tuhan bersama dengan dia melalui segala situasi yang sulit itu. Tuhan menolong pemazmur melihat setiap permasalahan itu dari paradigma dan kehendak Tuhan yang terbaik. Saudara, di dalam konteks kesulitan yang dialami oleh bangsa kita dan seluruh dunia saat ini, dengan munculnya virus corona yang sangat-sangat meresahkan dan mematikan, ada banyak orang yang mengambil panggung menyatakan bahwa ketika engkau dan saya bersandar kepada Tuhan, ketika engkau dan saya mengandalkan Tuhan, maka hidupmu akan aman-aman saja. Engkau tidak akan kena virus corona, engkau tidak akan mengalami kematian. Saudara, Alkitab tidak pernah menjanjikan hal yang demikian. Saya sudah membaca seluruh Alkitab
dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat yang ke-21 kali ke-19. Saya belum pernah menemukan ada pernyataan dari Allah atau para penulis kitab di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ketika engkau dan saya mengandalkan Tuhan, seluruh perjalanan kehidupan kita akan lancar. Kita tidak akan kena mara bahaya, kita tidak akan mengalami kematian, kita tidak akan mengalami berbagai situasi yang sulit. Tidak ada, saudara. Dan kita melihat contoh-contoh itu begitu banyak tertulis dalam Alkitab. Mulai dari Abraham yang dikatakan bapak orang percaya itu. Apakah dia mengalami kesulitan? Ada. Bahkan dia bergumul untuk tidak memiliki anak sampai sekian lama, lalu kemudian Tuhan menggenapinya. Kita melihat Ayub yang dikatakan orang yang sangat saleh itu, Tuhan izinkan mengalami berbagai situasi yang tidak mudah. Ia kehilangan seluruh harta benda, bahkan istrinya mengajak dia untuk mengutuk itu. Kita melihat lagi Musa, yang Alkitab mencatat dia adalah pribadi yang paling lembut hatinya, pun tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian. Kita melihat Raja Daud, raja yang sangat tersohor, yang sangat dikagumi oleh bangsa Israel, dan semua orang percaya sampai saat ini. Apakah dia bebas? Tidak. Kita melihat Raja Salomo sebagai seorang raja yang paling berhikmat, dan dikatakan tidak ada pribadi yang lebih berhikmat dari dia. Juga mengalami permasalahan. Kita melihat Rasul Paulus, rasul yang besar itu, yang menuliskan begitu banyak kitab atau surat di dalam Perjanjian Baru, juga mengalami duri dalam dagingnya. Bahkan Yesus sendiri yang adalah anak Allah, dia pun harus mati dengan cara yang menyakitkan dan memalukan. Karena itu saudara terkasih, mari mengandalkan Tuhan seperti pemazmur lakukan di dalam menjalani kehidupannya. Ia tidak mengandalkan dirinya, ia tidak mengandalkan para pejabat seperti diungkapkan dalam ayat yang ke-8 dan 9, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Ketika dia mengandalkan Tuhan, dia keluar sebagai pemenang. Sekali lagi, karena Tuhan bersama dengan dia, karena Tuhan menolong dia melihat setiap situasi itu dalam paradigma dan serta kehendak Tuhan yang terbaik. Pemazmur ingin berkata kepada kita, dalam segala keadaan apapun, jangan pernah goyah. Dalam segala keadaan apapun, jangan mengandalkan diri, apalagi pejabat. Di dalam segala keadaan apapun, andalkanlah hanya Tuhan. Dan milikilah sebuah keyakinan bahwa di dalam segala keadaan apapun, Tuhan itu adalah kekuatan serta keselamatan kita. Ia selalu berjalan di pihak kita. Karena itu seorang teolog dan seorang pengkhotbah yang bernama Spurgeon berkata, percaya dan mengandalkan Tuhan adalah lebih baik daripada mengandalkan manusia. Kenapa? Ada 4 hal dia katakan. Itu lebih baik karena itu lebih bijaksana. Itu lebih baik karena itu adalah kewajiban moral kita sebagai ciptaan kepada Allah yang adalah pencipta kita. Itu lebih baik karena hasilnya pasti lebih aman. Itu lebih baik karena hasilnya pasti lebih baik. Karena itu, saudara yang kekasih, khususnya keluarga kita yang kecil ini, mari dalam menjalani situasi apapun, mari tidak mengandalkan diri, mari tidak mengandalkan orang yang ada di sekitar kita, tapi mari belajar mengandalkan Tuhan.
Kiranya Tuhan terus menolong kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Kita tidak tahu berapa lama situasi seperti ini akan berlangsung. Apakah minggu depan kita sudah bisa beribadah di gereja atau belum, kita tidak tahu. Apapun situasinya ke depan, mari tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, yang oleh pemazmur mengajak kami dan mengajar kami untuk selalu belajar bersyukur, mengajak dan mengajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Sebab dengan mengandalkan diri dan orang di sekitar kami akan kalah. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang. Bukan karena Tuhan serta-merta menyingkirkan permasalahan itu. Situasi mungkin tidak akan pernah berubah, bahkan mungkin akan semakin sulit. Tetapi kami akan keluar sebagai pemenang karena ada Tuhan bersama dengan kami. Karena ada Tuhan yang menolong kami melalui situasi yang tidak mudah. Karena kami ditolong oleh Tuhan melihat dan memahami menghadapi situasi dalam rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu mengandalkan Engkau. Baik kami sebagai keluarga, baik kami sebagai pribadi, baik kami sebagai jemaat. Tuhan tolong. Dalam ibadah pagi hari juga kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Ingatkan mereka Tuhan untuk tetap mencari Engkau, bersandar kepada-Mu, menggunakan waktu-waktu yang ada untuk menikmati kebersamaan keluarga, untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Peliharakan kesehatan mereka semua, berkati setiap pekerjaan mereka dan